Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan menceritakan pengalaman dari Bapak Hartono yang pada tahun 98 yang lalu melakukan pendakian ke Semeru bersama sahabat baiknya Nathan, yang ternyata itu adalah pendakian terakhir sekaligus perpisahan bagi mereka. Di sini sedikit saya jelaskan. Bapak Hartono ini adalah pensiunan TNI yang lahir di Yogyakarta, yang pada masa aktifnya ditugaskan di berbagai daerah dan akhirnya menjalani masa pensiunnya di Malang. Beberapa waktu yang lalu beliau secara tidak sengaja melihat video di channel ini yang kemudian meminta anaknya untuk menghubungi saya karena beliau ingin sekali menceritakan sekaligus mengabadikan nama sahabatnya semasa kuliah di Jogja kisaran tahun 96 sampai tahun 98 silam. Yang kita semua tahu, di tahun 98 memang terjadi kerusuhan yang memakan banyak korban, termasuk Nathan, sahabat beliau yang secara tidak langsung terdampak oleh itu. Dan sebelum saya mulai ceritanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika kualitas video dan audio di channel ini masih sangat kurang, karena saya hanya memakai alat seadanya dan sudah melakukan berbagai cara untuk memperbaiki setiap video saya. Tapi ya memang alat nggak bisa bohong. Jadi dukung channel ini biar bisa memperbaiki dan mungkin bisa membeli alat yang lebih layak untuk bisa terus membagikan berbagai pengalaman dari saudara-saudara kita, terutama dari dunia yang saya cintai, yaitu dunia pendakian. Dan gak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Kisah ini akan saya mulai dari bulan Mei tahun 98. Pada saat itu, Hartono merupakan salah satu mahasiswa di sebuah kampus di Yogyakarta yang kemudian secara tiba-tiba pada tanggal 9 Mei 98 dia didatangi oleh sahabatnya Nathan. Nathan datang dalam keadaan panik karena sejak tanggal 5 sudah mulai terjadi bentrokan antara mahasiswa dan aparat. Nathan saat itu benar-benar panik karena sudah mulai terjadi penjarahan dan kekerasan di mana-mana. Orang tua Nathan juga sepertinya sudah kabur entah kemana karena dia menjumpai rumahnya sudah dalam keadaan yang hampir hancur karena terbakar. Hartono pun mempersilahkan Nathan untuk masuk dan coba menenangkan sahabatnya itu yang selama ini dia kenal sebagai orang yang cuek, pintar, dan disukai banyak wanita karena memang Nathan bukan orang lokal. Nathan merupakan anak adopsi yang sejak kecil diasuh oleh kedua orang tuanya yang berketurunan Tionghoa. Mereka pun tidak tahu Nathan berasal dari mana karena mereka menemukan Nathan seperti dengan sengaja dibuang oleh orang tuanya ketika mereka sedang berkunjung ke Bali. Tapi yang pasti Nathan ini bule tulen karena fisiknya yang berambut pirang dan bermata biru, berbadan besar juga, yang akhirnya menjadi sahabat Hartono sejak di bangku SMA. Singkat cerita, saat itu Nathan disuruh Hartono untuk menginap dulu, tapi ternyata esok harinya kerusuhan sudah mulai menyebar ke kampung-kampung, termasuk di tempat tinggal Hartono. Karena dia tidak mau terjadi apa-apa dengan sahabatnya itu, dia pun mengajak Nathan untuk segera pergi. Mereka pun sempat pergi ke berbagai tempat yang mereka rasa aman, sampai akhirnya Nathan bilang, "Har, ayo ke gunung aja, daripada terus kucing-kucingan seperti ini." Hartono yang juga anggota Mapala saat itu tanpa pikir panjang mengiyakan ajakan Nathan karena dia rasa di gunung akan aman sampai kerusuhan berlalu. Nathan pun memberi uang ke Hartono untuk belanja semua kebutuhan mereka, tapi Hartono sempat bingung karena di mana-mana tutup. Yang akhirnya Hartono
terpaksa ke rumah-rumah warga untuk membeli kebutuhan dari situ. Jadi kayak ke rumah warga gitu, tanya punya beras apa enggak, punya ini apa enggak, terus coba dibeli dengan harga yang lebih tinggi. Setelah terkumpul semua, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk mendaki ke Gunung Andong karena memang itu yang terdekat dari lokasi mereka. Tapi karena transportasi umum terlalu berbahaya saat itu, mereka akhirnya menumpang truk pengangkut kayu yang nggak sengaja mereka temui sedang melaju nggak jauh dari mereka. Hartono pun menyetop truk itu dan bilang mau numpang tapi di belakang aja biar nggak kelihatan. Awalnya supir truk itu menolak karena takut, tapi setelah diberi beberapa lembar uang akhirnya diizinkanlah mereka menumpang. Di sini kesalahan Hartono adalah dia tidak menanyakan tujuan truk itu kemana dan gak bilang mau turun di mana karena sudah terlalu panik. Singkat cerita, mereka kaget karena tahu-tahu mereka sudah berhenti di area yang tidak mereka kenal. Supir truk itu juga tidak ngasih tahu apa-apa, jadi dia berhenti, mereka turun, dia langsung tancap gas lagi kayak gitu. Sempat beberapa jam mereka hanya diam karena jalanan yang sangat sepi. Sampai ada beberapa petani lewat di situ. Nah, di situ akhirnya mereka tanya dan baru tahu kalau itu masuk area tumpang. Berbeda dengan Hartono yang bingung, Nathan justru kelihatan senang. Hartono pun tanya, "Kamu itu kondisi kayak gini kok malah senyum-senyum, Tan?" Saat itu Nathan sama sekali tidak menjawab, hanya menunjuk ke salah satu arah. Dan saat Hartono melihat, disitulah dia mulai paham. Yang Nathan tunjuk adalah Semeru, gunung yang memang sudah sejak lama ingin sekali dia taklukkan. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung memutuskan untuk ke sana dengan menumpang berbagai kendaraan yang mereka temui. Bahkan Bapak Hartono bilang mereka juga sempat menumpang pedati yang ditarik oleh 2 ekor sapi ketika mereka mendekati area Ranupane. Sesampainya di sana, saat itu suasana masih benar-benar sepi. Dan menurut Bapak Hartono jauh sekali berbeda dengan Ranupane yang sekarang. Base camp atau pos perizinan juga terlihat tutup, yang akhirnya mereka berdua langsung melakukan pendakian yang merupakan pendakian pertama mereka ke Semeru. Bapak Hartono bilang saat itu dia terpaksa menyobek peta jalur sederhana yang tertempel sebelum melakukan pendakian karena dia nggak mau salah jalur. Singkat cerita, mereka pun mulai mendaki dengan tertatih-tatih karena barang bawaan mereka yang sangat banyak dan berat. Mereka tidak punya pilihan lain karena harus bertahan selama mungkin di atas sampai kerusuhan sudah agak mereda. Meski perjalanan mereka sangat berat, saat itu akhirnya mereka berhasil juga sampai di area Ranukumbolo. Menurut Hartono, perjalanan mereka hampir mendekati 8 jam untuk mencapai ke sana karena mereka benar-benar sangat pelan dan harus menahan beratnya barang yang mereka bawa. Begitu sampai di sana, mereka pun langsung memasang tenda giri yang bentuknya kotak seperti tenda-tenda anak pramuka zaman dulu, dan harus ditutup terpal atasnya karena kain tenda itu terlalu tipis. Angin juga tembus dan juga merembes kalau hujan. Nathan juga mengeluarkan kompor kebanggaannya, kompor komando berbahan bakar parafin yang saat itu menjadi barang mewah untuk para pendaki karena peralatan outdoor yang masih sangat susah untuk dicari gitu. Nathan bilang itu dikasih oleh salah satu pamannya yang bekerja di toko penjual alat-alat militer. Mereka pun mulai masak karena sudah mulai kelaparan. Hartono saat itu spesial masak nasi liwet kesukaan Nathan untuk menghibur sahabatnya itu, biar bisa sedikit melupakan masalahnya. Yang tanpa dia tahu, itulah saat terakhir Hartono bermalam bersama dengan Nathan. Selesai makan, mereka akhirnya langsung tidur karena sudah sangat capek. Tapi kondisi yang saat itu sangat dingin akhirnya membuat Hartono susah untuk tidur. Berbeda dengan Nathan yang bisa tidur dengan nyenyak.
Sepanjang malam Hartono terus memikirkan bagaimana nasib sahabatnya ini. Orang tua angkatnya kabur entah kemana, rumahnya pun hancur berantakan. Hartono yakin nanti ketika mereka turun, tantangan yang lebih besar akan menimpa Nathan. Saat itu Hartono hanya berharap dia bisa membantu lebih sampai lama-lama. Akhirnya Hartono pun pelan-pelan mulai tertidur. Esok harinya Hartono kaget ketika dia bangun. Sudah ada banyak sekali makanan yang disiapkan oleh Nathan. Mereka pun sarapan bareng sambil ngobrol dan bercanda-bercanda. Saat itu Nathan kelihatan sangat ceria. Hartono tahu karena mereka mau melanjutkan ke puncak yang selama ini selalu ingin ditaklukkan oleh Nathan. Mereka akhirnya mulai siap-siap untuk melanjutkan perjalanan, membawa yang seperlunya saja dan meninggalkan sebagian besar barang-barang mereka di Ranukumbolo. Dan akhirnya mereka mulai melanjutkan pendakiannya menuju puncak. Sebenarnya mereka sama sekali tidak mengalami hal yang aneh selama pendakian. Hanya saja di sepanjang jalan menuju puncak, Nathan seringkali melantunkan puisi-puisi yang sengaja dia buat untuk lomba yang harusnya dia ikuti di kampus. Awalnya Hartono biasa-biasa aja. Dia hanya menikmati pemandangan dan puisi yang dilantunkan oleh Nathan. Sampai lama-lama Hartono mulai merasa nggak enak ketika menyadari semua puisi yang ditulis oleh Nathan bertema perpisahan dan kematian. Spontan Hartono bilang, "Tan, puisimu itu sedih-sedih semua. Jangan bawain dulu di sini. Kita nikmati aja dulu pendakiannya." Singkat cerita, mereka akhirnya bisa mencapai area puncak yang selama ini mereka idam-idamkan. Hartono benar-benar terkagum-kagum dengan pemandangan di sana. Dia memperhatikan Nathan yang sedang sibuk memotret ke sana-sini menggunakan kamera Nikon F70 kebanggaannya. Memang pada zaman itu, kamera menjadi barang langka dan mewah yang hanya orang-orang tertentu seperti Nathan yang bisa memilikinya. Sayangnya, Nathan baru menyadari bahwa roll filmnya hanya tersisa satu kali potret yang membuat dia bingung bagaimana caranya memotret mereka berdua, karena saat itu Nathan tidak tahu caranya memotret dari jauh tanpa menyentuh kamera. Sementara puncak benar-benar sepi, tidak ada yang bisa dimintai tolong untuk mengambil foto. Nathan pun bilang, "Sini Har, aku potret buat kenang-kenangan." Tapi Hartono menolak karena gak enak kalau ada foto dia, tapi tidak ada foto Nathan. Mereka bahkan sempat berdebat soal siapa yang harus difoto dari roll terakhirnya itu. Tapi karena sama-sama keras kepala, mereka akhirnya sepakat untuk tidak mengambil foto, karena mereka mikir kapan-kapan pasti bisa ke Semeru lagi. Saat itulah secara tiba-tiba Hartono seperti samar-samar mencium bau belerang. Spontan dia panik dan mengajak Nathan segera turun karena sudah tidak aman. Mereka pun turun dengan setengah perosotan dan lari agar bisa terhindar dari asap belerang yang secara tiba-tiba keluar. Tapi di tengah-tengah jalan Nathan bilang ke Hartono untuk jalan duluan karena dia mau ngambil kameranya yang terjatuh. Tentu saja Hartono menolak keras karena takut mereka akan kehabisan waktu. Tapi Nathan benar-benar keras kepala. Dia kemudian melepas jam tangan kesayangannya, memberikannya ke Hartono dan bilang, "Har, kamu tahu kan ini jam kesayanganku? Aku nggak bisa lepas dari jam ini. Bahkan tidur dan mandi pun tetap kupakai. Kamu turun dulu, tunggu aku di bawah. Aku akan segera nyusul." Setelah itu Nathan langsung berlari kembali ke atas, dengan Hartono yang terpaku melihat sahabatnya yang makin jauh dan menghilang. Hartono akhirnya kembali berjalan turun dengan terus berdoa, semoga Nathan cepat menyusulnya. Tapi sampai Hartono tiba di area Jambangan, Nathan belum juga kembali. Hartono pun terus menunggunya di situ sampai malam hari. Saat itu dia lihat jam Nathan menunjukkan pukul 10 malam, tapi Nathan belum juga kembali. Hartono benar-benar khawatir, tapi dia nggak bisa kembali karena nggak kuat menahan dingin. Perlahan
mungkin karena capek, Hartono akhirnya tertidur. Entah berapa lama dia tidur, Hartono secara tiba-tiba terbangun ketika dia merasa seperti ada orang yang lewat di dekatnya. Dengan setengah sadar, Hartono melihat ke sana kemari. Saat itulah Hartono kaget karena melihat Nathan berlari turun agak jauh dari dia. Spontan Hartono pun teriak memanggil-manggil Nathan dan mengejarnya, tapi entah kenapa Nathan seperti nggak mendengar dan terus berlari turun, yang membuat Hartono mau nggak mau harus terus mengejarnya. Hartono heran, kenapa dia lari? Apa ada sesuatu terjadi yang membuat Nathan sebegitunya ketakutan? Singkat cerita, Hartono akhirnya sampai kembali di area Ranukumbolo. Di situ dia melihat Nathan berlari masuk ke tenda. Karena sudah nggak kuat, Hartono pun jalan pelan-pelan ke arah tenda mereka. Tapi begitu dia sampai, Hartono benar-benar kaget ketika melihat tendanya kosong, tidak ada siapapun. Di situ Hartono hanya bisa terduduk lemas karena dia tidak mengerti dengan apa yang terjadi, sekaligus menyesal meninggalkan Nathan sampai ke situ. Padahal Hartono benar-benar yakin kalau yang dia kejar adalah Nathan. Saat itu sepanjang hari Hartono terus menunggu Nathan dan berharap dia segera sampai. Tapi sampai malam lagi, benar-benar tidak ada tanda-tanda Nathan kembali, yang membuat Hartono makin bingung dan memutuskan esok harinya akan kembali naik untuk mencari Nathan. Esok harinya, sekitar jam 4 subuh, Hartono sudah siap-siap dan langsung memulai perjalanannya naik untuk mencari Nathan. Tapi sampai Hartono kembali mencapai puncak, dia sama sekali tidak menemukan Nathan. Bahkan jejak-jejaknya pun tidak dia temukan. Saat itu kondisi Hartono mulai menurun dan kepalanya mulai pusing. Dia pun kembali turun dengan sepanjang jalan tidak berhenti menangis mengkhawatirkan Nathan. Sesampainya kembali di Ranukumbolo, Hartono sempat bertahan selama 8 hari, dan di setiap harinya dia selalu berkeliling untuk mencari keberadaan Nathan. Tapi sampai hari terakhirnya, Hartono belum juga menemukan keberadaan Nathan. Kondisi Hartono semakin parah di hari ke-8 karena dia bahkan untuk duduk aja sudah nggak kuat. Saat itu sebenarnya Hartono sudah pasrah kalau dia juga nggak akan selamat, tapi secara tiba-tiba Hartono ditemukan oleh beberapa pemburu hewan liar yang akhirnya membawa Hartono turun. Sejak saat itu, Hartono sudah tidak pernah tahu lagi keberadaan Nathan dan juga orang tuanya. Bahkan sejak dia lulus kuliah, sudah tak terhitung berapa kali Hartono kembali ke Semeru dan berharap kembali bertemu dengan Nathan. Tapi Nathan seperti hilang di telan bumi. Sebenarnya saat Hartono sampai di bawah, dia sudah coba untuk melaporkan hilangnya Nathan. Tapi karena kondisi saat itu, kerusuhan sedang terjadi di mana-mana, jadi seolah-olah laporan dari Hartono tidak terlalu ditanggapi oleh petugas. 7 Mei 2021 kemarin, Bapak Hartono kembali mengadakan selamatan kecil-kecilan bersama keluarga yang selalu dia lakukan setiap tahun untuk mengenang Nathan, yang ketika saya tanya, sampai detik ini pun Bapak Hartono masih menunggu dan berharap Nathan tiba-tiba datang untuk sekali lagi merangkul pundaknya seperti dulu. Jujur aja kenapa cerita ini sampai terlambat, karena sepulang saya dari rumah Bapak Hartono ini, walau sebenarnya sudah saya catat semua, tapi saya bingung harus bagaimana ceritanya. Karena tiap saya coba baca narasi untuk saya rekam, saya pribadi langsung inget sama ekspresi Bapak Hartono saat menceritakannya. Dan itu membuat saya sesak, jadi agak susah buat ngomong. Semoga apa yang dibagikan oleh Bapak Hartono bisa menghibur kita semua, dan semoga Nathan bisa tenang dimanapun dia berada sekarang. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Hartono sekeluarga yang sudah menyambut saya dengan sangat baik, dan saya minta maaf jika banyak kurangnya di video saya kali ini. Saya berjanji akan membawakan cerita ini lagi
kalau sudah bisa membuat video yang lebih baik ya. Semoga kalian sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya oleh Tuhan. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Salam sukmo, salam rahayu.